apa, kok tiba-tiba dia merubah seluruhnya. Info yang kami dapat tuh dia merubah semuanya. Ya kalau dia merubah semuanya, pertanyaannya apa saja yang dirubah itu? Tentu harus kita dalami. Nah kita mau lihat. Nanti kan diperiksa, ada didampingi Rahmat, ada saya lihat. Nanti Rahmat akan info, saya juga akan lihat. Nah, kalau kami lihat ini benar-benar ada dua fakta yang berbeda. Ada yang disembunyikan secara terang-benderang dan secara sengaja untuk membohongi kami, sehingga kami pasti akan bersikap. Tapi sampai hari ini muncul pertanyaan di benak kami, keterangan yang berbeda itu apa saja, kemudian dalam rangka apa dia melakukan itu. Nah, kami dapat informasi si Loli ini kan katanya kemarin di salah satu yayasan di Cisarua Bogor. Nah, tapi kami mendapat informasi Bude ini katanya ya info-infonya ada dia punya ilmu yang mungkin bisa ya kita nggak bilang mistik lah ya, mungkin punya batin ini. Apakah dia dalam keadaan memberi keterangan itu benar atau apapun? Makanya saya sebenarnya pingin ada video sama Rahmat nih, Bu Ida kan ikut juga timnya. Kita pingin mendengar dari Loli, dari Rahmat ya. Saya mau lihat betul video dia, Om. Saya udah sadar. Kami, Loli udah sadar, Om. Selama ini Loli begini. Kalau itu video itu pun dikirim private ke saya nggak apa-apa. Kirim aja ke nomor saya nggak dibilang Om jangan disebar ya, enggak, yang penting ada pegangan. Om saya itu begini, sebenarnya begini, saya diambil duit saya segini, kan NM kan bilang begitu, semua uang transfer ke Martin, ke istri Martin. Nah, harus jelasin bahwa kami melakukan ini, kami begini. Nah, jadi jelas, Om, Loli sekarang sadar, dulu saya nggak sadar, mengalami gini, ya udah, kami akan bersikap. Makanya saya kemarin tidak ada keberatan saya juga untuk dilakukan penahanan. Nah, saya jujur aja, karena Rahmat itu sudah lama ikut saya. Dia juga punya pandangan, saya punya pandangan. Semalam kami agak berbeda. Benar, Rahmat bilang, Pak ini masih dipertahankan, kita harus perjuangkan. Ya, saya bilang, Mas, saya setuju pendapatmu. Tapi ketika dua keterangan berbeda, apa yang harus kita lakukan? Karena anak ini di bawah umur, nggak mungkin juga tahan tidak ditahan. Karena di judulnya dugaan pelecehan seksual di bawah anak, di bawah umur. Nah, terus kami dengan versi oke Pak, kalau begitu kita all out untuk mendengar keterangan Martin, keterangan dari Father. Ya sudah, Rahmat dengan serta merta dan bersedia keras, oke. Kalau gitu kita dampingi. Jadi keterangan-keterangan yang barangkali perlu agak lebih rinci, pendapatnya udah silakan Pak. Gimana semalam? Jelasin? Ya sampaikan aja. Tapi di bawah umur Bang, tapi dia udah dewasa. Iya itu Mas. Coba sampaikan aja Mas, singkat. Oke, gini. Terkait dengan Fadel. Pindah Bang. Sana aja Bang. Iya. Nah, terkait dengan Fadel, kejadiannya itu tadi malam setelah pemeriksaan itu kan pukul 8, ya kan. Nah, sebenarnya Fadel ini belum dilakukan penahanan. Oke. Belum dilakukan penahanan, hanya saja dilakukan tadi malam tindakan penangkapan. Ya, setelah perubahan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Jadi setelah penangkapan itu penyidik diberikan waktu 1x24 jam untuk menetapkan apakah Fadel ini akan ditahan untuk 20 hari ke depan atau tidak. Nah, begitu tadi malam penangkapan, saya karena memang Pak Rasman sudah ada kegiatan dari live di salah satu stasiun TV, saya mengambil sikap gitu. Saya harus perjuangkan Fadel gitu. Nah, tadi malam sekitar jam 11 setelah pemeriksaan Martin, karena memang tadi malam kami menganggap tidak fair penetapan tersangka ini karena banyak saksi ada chart yang kami ajukan sejak awal itu belum diperiksa, termasuk Martin, Liliana, dan Bintang, ya kan. Walaupun Eda dan Ibu Juliana sudah diperiksa kan gitu, tapi ada saksi fakta lain yang menurut kami ini bisa meringankan Fadel, namun ini belum diperiksa. Makanya tadi malam saya ngotot gitu. Saya nggak akan izinkan penangkapan ini. Saya nggak mau menandatangani surat penangkapan. Saya bilang kalau seandainya belum diperiksa Martin, gitu kan gitu. Karena memang Martin mempunyai keterangan yang berbeda gitu dari tuduhan penyidikan. Karena ada satu fakta yang disampaikan oleh penyidik ketika pemeriksaan, itu kejadian pada tanggal 9 Mei
di situ ada sebuah perbuatan yang diduga tindak pidana tadi. Nah, Martin memiliki chat antara Loli dengan Martin. Di tanggal itu tidak ada kejadian apapun, dan di hari itu antara Loli dan Fadel itu sedang berantem. Ada Mas. Ada gitu, dan kami sudah berikan kepada penyidik gitu. Dan posisi Loli dengan Fadel ini sedang ribut gitu. Ribut karena Fadel ulang tahun kan sebenarnya, tapi Loli lupa. Biasalah, ribut-ribut percintaan ya kan, pacaran gitu kan gitu. Nah, pada saat tanggal 9 itu Loli ngotot manggilnya Aatin kalau nggak salah, Aatin. Loli minta izin lah, Loli mau ketemu banget sama Fadel, mohonlah diperbolehkan. Begitu pembahasan di tanggal 9 itu gitu. Artinya keterangan yang dipertanyakan kepada Fadel pada pemeriksaan itu kami anggap belum memenuhi unsur untuk dia ditersangkakan gitu. Dan harus diperiksa Martin terlebih dahulu. Makanya tadi malam pemeriksaan itu. Dan kemudian kami langsung mengajukan surat permohonan untuk Fadel tidak ditahan. Gitu. Jadi Fadel itu tidak ke sel, dari tadi malam nggak di sel. Gitu. Fadel itu masih di ruang PPA, ya kan? Dia Fadel istirahat juga di atas ini kok. Tapi Tempat yang tidur di layak sana, lah. tapi Kan nginep di Polres nginap di kan? sana gitu. Karena kan tadi statusnya sudah ditangkap, nah, tapi belum ditahan. Itu dia, itu dua perbedaan itu kan gitu. Nah, jadi batas waktu untuk apakah Fadel akan ditahan atau ditangguhkan atau tidak ditahan atau dipulangkan sebagaimana surat kami itu nanti malam jam 8 malam. Nah, sekarang itu sedang berlangsung pemeriksaan Fadel setelah dia ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan tadi dimulai sekitar jam 3. Informasi dari teman-teman lawyer kita yang mendampingin di sana masih berjalan pemeriksaannya, belum selesai. Oke. Dan tadi saya juga berpesan kalau bisa tunggu kami datang gitu kan. Kondisi Bang Rahmat, kondisinya seperti apa? Kan terdengar info jika Fadel cukup kaget dan stres mungkin ya ketika mendengar kabar sudah naik tersangka dan harus menginap di Pulau sendiri. Seperti apa sih Bang Rahmat? Cukup menangis kah? Kalau nggak, Fadel ini lelaki yang kuat. Serius, saya melihat tadi malam ketika dia disampaikan tersangka, dan kemudian dia terima surat penangkapan dan bahkan handphonenya pun sudah disita, ya kan? Fadel bilang sama saya, Bang, percaya sama Fadel, kita lawan ini Bang. Saya difitnah ini Bang. Bahkan, ya maaf, Fadel meluk saya lama sekali. Jangan tinggalkan aku Bang Rahmat, katanya. Makanya itu, tadi malam saya sampai jam 12:30 di sana. Coba menenangkan Fadel, dia harus terima. Ini bagian dari perjalanan hidup dia gitu. Tapi Fadel kuat. Kondisinya juga Fadel itu ya, dia normal, makan normal apa semua itu kan. Tetapi ya ketika dia disampaikan itu dia shock gitu. Dia tempat terdiam dan dia sampaikan kepalanya agak sakit gitu kan. Karena sebenarnya tadi malam itu mau diperiksa langsung Fadel. Tapi saya bilang jangan. Itu malah akan membuat saya sulit berpikir untuk memberikan keterangan kan gitu. Dan memang secara hukum seseorang yang sedang sakit itu nggak boleh diperiksa. Itu dia posisi. Bahkan tapi kalau pengakuan dari Fadel sendiri terkait yang aborsi itu gimana Bang? Fadel secara tegas dalam BAP-nya menyatakan tidak pernah mengetahui tentang aborsi. Tidak pernah. Nah, kemudian gini, saya tanyakan gini. Tidak etis, tidak cocok gitu. Nggak masuk di akal. Pasal perbuatan aborsi dituduhkan kepada Fadel gitu. Fadel ini kan laki-laki. Di mana-mana yang kita ketahui itu orang yang melakukan aborsi itu perempuan. Kok Fadel yang dipersangkakan terhadap perbuatan melakukan aborsi? Saya akan lebih sepakat kalau seandainya, karena gini, tadi malam saya ada juga perdebatan terkait dengan surat penetapan tersangkanya. Di dalam surat penetapan tersangka tetap disebutkan di situ perbuatannya persetubuhan dan atau perbuatan aborsi gitu. Itu tetap yang disangkakan gitu. Saya akan lebih sepakat kalau seandainya apakah turut serta atau orang yang menyuruh, intellectual dader gitu. Secara hukum harusnya itu gitu. Bukan orang yang melakukan aborsi. Nah, kemudian tadi malam juga beberapa pertanyaan tentang aborsi ini. Bagaimana aborsinya dilakukan, tanggal berapa aborsi dilakukan, dengan cara apa. Itu semua ada keterangan-keterangannya, tapi Fadel menyatakan
tidak pernah mengetahui itu. Gitu. Nah, berarti kan kalau seandainya Loli memang benar-benar telah melakukan aborsi, walaupun dia anak di bawah umur, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Iya. Secara hukum, dia juga harus ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Ini yang akan coba kami perjuangkan ke depan. Alasannya apa Pak? Atas dasar apa? Ingin Loli jadi tersangka juga? Ya karena itu persangkaan terhadap Fadel itu dua perbuatan, persetubuhan sama tadi perbuatan melakukan aborsi gitu. Bagi kami tidak cocok kalau ini yang ditersangkakan adalah Fadel. Yang berbuat kan aborsi ini perempuan gitu. Tapi diduga kan Fadel yang menyuruh si LM. Berbeda Bang, gini. Jadi kalau dalam perbuatan aborsi itu Bang, secara hukum yang dipidana pertama orang yang melakukan aborsi, ya kan? Artinya si perempuan ini, tuh yang dipidana pertama. Kedua, orang yang turut serta, apakah dia membantu, ya kan? Baru itu apakah dokternya membantu, itu juga harus dipidana gitu loh, ya kan? Nah walaupun tadi malam keterangannya ini aborsi yang dilakukan itu tidak menggunakan dokter, ya kan? Nah, ini versi penyidikan sebenarnya, pertanyaan mereka gitu. Kemudian dibantah oleh Fadel, mereka minum pil lah informasinya begitu kan. Nah, kalau yang kabarnya membeli obat aborsi di toko hijau itu tadi malam yang ditanyakan penyidik kepada Fadel gitu. Apakah Loli pernah mengkonfirmasi atau bertanya kepada Fadel, atau Fadel yang mencarikan informasi tadi gitu. Fadel secara tegas menyatakan gak pernah sama sekali gitu. Kalau seandainya keterangan ini diberikan oleh Loli, maka Loli harus bertanggung jawab.